Halo para penonton dimanapun kalian berada, selamat datang di channel Dango Inspirasi Uda Joni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kembali kita bersua dalam Dango Inspirasi Channel, sebuah channel yang fokus pada isu-isu pemberdayaan baik dalam tataran praktek, teori maupun kebijakan di lapangan. Sobat-sobat pemberdayaan semua, kali ini kita kembali berdiskusi tentang pertanian dan pembangunan pertanian. Adapun topik yang kita ambil kali ini adalah partisipasi dalam peningkatan pendapatan petani. Mengapa tema ini kita ambil? Karena memang partisipasi menjadi bagian penting dalam upaya pembangunan pertanian dan petani itu. Tanpa adanya partisipasi, tentu upaya pembangunan pertanian pasti akan terhambat atau terkendala untuk mencapai tujuan-tujuannya. Karena itu di hadapan kita sudah ada pakar pengelola sumber daya alam, Bapak Dr. Ferdinand Asmin, STP MP. Ya, selamat sore Pak Datuk. Ya, selamat sore juga Pak Doktor ya. Ya. Sesuai dengan apa yang kita gambarkan tadi, kita ingin mendialogkan ini tentang partisipasi dalam peningkatan pendapatan petani. Nah, menurut Pak Dokter ini sebenarnya apa urgensinya partisipasi dalam peningkatan pendapatan petani ini? Pak Datuk, terima kasih. Dalam pikiran saya, kemudian memang didasarkan pada fakta-fakta yang kita lihat, kerangka logis peningkatan pendapatan petani itu harus kita lihat dalam konsep partisipasi. Nah, ketika berbicara konsep partisipasi, peningkatan pendapatan petani itu mestinya menjadi domain utama dari petaninya. Jadi, income generation itu membangkitkan pendapatan itu harusnya terbangkitkan itu dari petaninya. Nah, partisipasi dari petani itu tentu bagaimana kita mendorong kemauan untuk meningkatkan pendapatan. Kemudian bagaimana kita meningkatkan pengetahuan supaya bisa meningkatkan pendapatan. Kemudian yang ketiga itu adalah bagaimana kita memperluas kesempatan ke petani sehingga dia mampu meningkatkan pendapatan. Nah, dalam konteks mendorong kemauan, saya lihat ada dua ukuran aja yang penting itu kita lihat sebenarnya. Yang pertama itu, apakah petani mau menggunakan sumber daya lokalnya? Jika banyak geliat menggunakan sumber daya lokal dalam pembangunan pertanian, pada intinya petani itu berpikir bagaimana meningkatkan pendapatan. Sehingga karena biaya operasionalnya kan tentu semakin kurang dengan sumber daya lokal yang dimanfaatkan. Nah, kemudian kita lihat kalau mendorong kemauannya itu, mau nak petani merubah persepsinya selama ini dalam budidaya. Ada cara-cara budidaya sehingga dia mampu mengadopsinya. Jadi saya batasi dulu, partisipasi yang dimaksud di sini menurut Pak Dokter sampaikan ini, pertama sekali itu harus muncul dalam diri petani itu sendiri. Iya. Petani harus memunculkan untuk merubah dirinya, merubah kebiasaannya lah. Persepsinya, kalau saya bilang persepsi, selama ini persepsi dalam budidaya harus menggunakan ini, harus menggunakan ini, baru menghasilkan sesuatu yang optimal. Tapi ternyata kan ada juga praktek-praktek. Ada praktek, kalau kita lakukan praktek budidaya tanaman, misalnya contohnya padi organik, itu hanya menggunakan sumber daya lokal, itu juga menghasilkan produksi yang partisipasi untuk mengembangkan sistem pertanian yang lebih lebih bernilai, yang lebih berdaya guna untuk kehidupan petaninya. Gitu. Pak Datuk, ketika pemerintah mendorong praktek-praktek baik yang harus dilakukan, best practice yang harusnya dikembangkan oleh petani. Meningkatkan pendapatan petani itu saya rasa ketika pemerintah menetapkan peningkatan pendapatan petani menjadi indikatornya, itu gerbang seharusnya bagi kita untuk mempromosikan pertanian berkelanjutan. Promosi pertanian berkelanjutan itu inti utamanya bagaimana kita memperkuat di petaninya ini. Ya, peran para pihak memang yes. Orang kan banyak pihak yang di luar dari petani merasa dia harusnya petani begini, harusnya petani begitu. Oke saja, tapi kerangkanya apakah kerangka untuk mendorong kemauan dari petani atau meningkatkan pengetahuan atau kemampuan dari petani atau memperluas jejaring pada petani.
Jadi konsep intervensi para pihak itu dalam kerangka partisipasi itu petani yang subjeknya, pelaku Jadi utama kan. kesadaran ini yang dibangun di petaninya itu Iya, sendiri dulu. di petani Jadi, ini sih, ya. kesadaran Nah, untuk meningkatkan pengetahuan, meningkatkan akses, kemauan, memperluas kesempatan. Nah, bagian memperluas kesempatan ini contohnya pada tuh ya. Ada kalanya misalnya petani itu dia mau dia mampu, tapi kita tidak memberikan kesempatan, kita hanya menciptakan ketergantungan kepada mereka. Ya mereka tidak mendapatkan peningkatan pendapatan yang semestinya dia. Perlu kesempatan, kita harus membuat media-media komunikasi yang intensif dengan petani. Memang akhirnya kadang-kadang orang pikir itu kan proses-proses yang lama. Tapi itu harus dijalani karena petani kita padaku rata-rata pendidikannya 80% itu SMP. Itu data statistik. Petani kita itu petani kecil, di bawah setengah hektar pendidikan. Loh, itu kan perlu proses kita membangun dan tidak saya kira juga tidak harus kita itu kan makan waktu lama dan tidak. Saya pikir ini akan menunjukkan nantinya bahwa peningkatan pendapatan itu memang sebuah gerakan dari dari bukan harus bawah, tapi gerakan di level tapak, di levelnya masyarakat supaya ada nah ini untuk kemandirian di petani. Kemandirian di petani, kita kan selalu orang kan lihat lihat di Eropa itu, lihat di Amerika. Ya petaninya yang memang udah luar biasa kemandirian petaninya. Apalagi ada beberapa tempat memang bisa jadi didorong oleh support regulasi pemerintah yang memang. Nah, itu kan dari kita bedah dari sisi petani. Nah, kalau dari pihak luar atau pihak fasilitator, kira-kira, nah apalagi kalau kita bicarakan pemerintah sih, pihak mana yang harus dominan juga sebenarnya dalam mendorong partisipasi dan peningkatan pendapatan? Iya, jadi prinsipnya ketika petani sebagai subjek dalam peningkatan pendapatannya itu, agar dia mau memiliki kemauan, memiliki pengetahuan, kemampuan, dan mendapatkan kesempatan. Berbagai pihak intervensinya sebenarnya banyak, pemerintah, swasta, lembaga-lembaga penggerak masyarakat ini, kan para pemangku kepentingan itu bergeraknya di 3 konsep ini. Ya, konsep untuk mendorong kemauan supaya mau menggunakan sumber daya lokal, nah itu disuruh. Pemerintah juga bisa begitu supaya kan itu aja sebenarnya konsepnya. Tidak mesti kan mereka kemudian ya menjadi subjek pula. Di subjek itu tetap petani, dasarnya itu begitu. Jadi pemerintah kan kalau kita lihat sumber daya ya tadi kan ada disebut pemerintah, ada swasta, ada lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Nah, tentu yang paling besar powernya tentu pemerintah. Pemerintah dia punya kemampuan, kewenangan untuk regulasi, juga punya program-program atau anggaran juga tersedia yang besar. Jadi itu pihak ini yang paling utama dalam mengembangkan prinsip-prinsip partisipasi dalam menjadikan petani sebagai subjek dalam pembangunan petani. Ya, kalau saya memandang Pak, tidak ada orang yang lebih tinggi dan yang lebih rendah dari tiga para pihak yang di luar dari petani. Tidak ada yang lebih tinggi, tapi memang harus perannya beda masing-masing. Memang memiliki peran yang beda. Sebenarnya kan pemerintah itu fasilitator, memfasilitasi melayani petani. Untuk menjadi pelayan itu kan kita harus tahu kebutuhan dari tuannya kita. Tuannya tentu kalau kita pelayan ini logika sederhananya. Apa kebutuhan tuannya juga petani. Nah, bukan tidak mungkin juga pemerintah mendorong pihak-pihak swasta ini, pihak LSM ini untuk berkolaborasi juga kan? Iya. Dalam sebuah sistem kolaborasi juga adalah. Iya, makanya kan kayak swasta atau LSM ya datang tuh kan sebagai tamu tuh. Kita juga layani itu, tapi melayani supaya dia bertemu dengan tuannya kita, petani kita, dilayani dengan baik. Nah, tamu itu kan tentu berperan dengan sesuai dengan kerangka yang ada di rumah itu.
kerangka yang dibuat oleh petaninya itu. Intinya peran partisipasi pemerintah katakan tadi itu tidak hanya ke petani, Iya. tapi juga ke pihak Oh iya, fasilitasi. Jangan kesannya selama ini yang saya lihat kan pemerintah seolah-olah dia yang paling dia yang punya semua, dia tidak mau diganggu, dia yang mengembangkan partisipasi sendiri. Seperti itu yang kita lihat. Kesannya mungkin Kesannya sama. seperti itu yang banyak terjadi. Ya karena memang kita melihat berkesan begitu. Karena kita melihat tidak satu kesatuan antara pemerintah, swasta dengan NGO ini dalam menjadi para pihak yang memfasilitasi petani. Nah, pemerintah memang kuat dia dan punya kewenangan regulasi sesuai dengan hukum. Tapi ada juga beberapa hal yang mestinya menjadi peran dari swasta, bukan peran pemerintah lagi. Tapi dari swasta. Tapi harus difasilitasi pemerintah juga. Iya, Swasta ini iya, tidak iya, masuk iya. ke petani kan. Difasilitasi swasta. Saya kira beberapa bagian yang kita contohkan di Sumatera Barat kan juga banyak swasta yang mendorong. Ada beberapa swasta yang dengan CSR-nya ya itu mendorong kemandirian di petani. Di NGO Tapi kan yang saya lihat kan terkesan sendiri gitu. Pemerintah masuk sendiri ke petani, swasta masuk sendiri ke petani, NGO masuk sendiri tanpa ada suatu keterhubungan antara tiga pihak dari luar ini. Iya. Nah itu yang Iya. terlihat dan terkesan. Ini terkesan ya. Nah kedepannya tentu tidak seperti itu yang diharapkan. Tidak boleh. Nah makanya seperti pemerintah provinsi Sumatera Barat untuk peningkatan pendapatan petani, saya kira sadar pemerintah peran swasta, peran NGO itu penting, dikolaborasikan lah. Nah di dalam biasanya di dalam pembangunan ekonomi itu kan ada forum-forum pembangunan ekonomi pertanian. Nah itu forum itu apa peran yang dimainkan oleh swasta, apa peran yang dimainkan oleh NGO. Bahkan kita bekerja sama dengan Itu yang sikap seperti itu juga yang harus diperkuat. Iya, Membangun iya. kolaborasi di antara pihak-pihak ini harus Iya. diperkuat. Memang kolaborasi itu memang harus selalu bukan hanya diucapkan, tapi juga diterapkan di dalam membangun pertanian ini. Pertanian ini orang melihatnya kan memang kan model-model itu aja kok nggak bisa. Dia memang terlihat sederhana, tapi kompleksitasnya luar biasa. Kompleksitasnya itu banyak kepentingan di situ. Itu yang kita lihat, kepentingan di situ sungguh sangat banyak. Kepentingan itu berbeda-beda. Ya, saya makanya pemerintah dalam proses dia melayani itu mengelola kepentingan itu dengan baik. Itu mudah-mudahan itu sejalan dengan semangat atau konsepnya kita petani itu sebagai subjek. Jadi semuanya mengarah kepada satu titik, Iya. menjadikan petani sebagai sebuah Iya. subjek dari Saya pikir ini pada tuh ada orang melihat apa upaya peningkatan pendapatan petani ini memang ya diukur dengan kalkulasi penggunaan angka. Yes, berapa peningkatannya, berapa pengaruhnya pada dampaknya pada pertumbuhan ekonomi. Yes, secara makro ya. Tapi coba lihat secara mikronya, ketika tumbuh geliat penggunaan sumber daya lokal itu sudah ciri-ciri itu kita menurut petani itu sebagai subjek. Ketika gebar-gebior dengan upaya peningkatan pengetahuan di petani, pengalaman yang banyak tempat itu kita bangun, itu selalu upaya kita Jadi kan bisa dibuat ukuran-ukuran juga yang lebih tidak dalam bentuk angka-angka sebenarnya. Iya, angka-angka selama pertumbuhan tadi. Kalau pertumbuhan ekonomi itu kan makro, Iya. kita melihat makro. Tapi di mikro Angka yang sifatnya abstraksi ya. Misalnya sejauh mana pemanfaatan sumber daya lokal. iya. Sejauh mana kegiatan inovasi Iya. muncul di petani ini. Nah itu akan nanti berhubungan dengan coba dan lihat apa itu indikator dari sustainable development goals. Salah satunya penggunaan sumber daya lokal itu bagaimana? Sejauh mana penggunaan teknologi Yang tepat guna, yang sesuai dengan karakternya komunitas. itu bisa jadi ukuran-ukuran Harus juga. itu jadi ukuran. Dan ini kita harus fair juga di dalam mengkaji sebuah upaya yang sudah dilakukan oleh banyak pihak. Jangan hanya dinilai dari hilirnya saja ke bawahnya. Kan ini sebuah proses. Ada pasti saya keunggulan tertentu. Dan tinggal kita meng-highlight keunggulan ini kita jadikan best Dan practice. itu sebenarnya yang menjadi indikator
petani menjadi subjek juga sebenarnya. Ya, indikator petani subjek. Menjadi subjek. Lihatlah itu, kalau itu terkesan oleh Pak Datuk nantinya, bisa lah dibilang Pak Datuk bisa Mengatakan bahwa petani itu sudah jadi subjek. Sudah jadi subjek. Itu Kemudian ukuran kelembagaan juga. Iya. Penting juga. Iya. Begitu kira-kira Pak Datuk. Oke. Oke, Pak Dokter, Asmi, terima kasih diskusinya menarik ya, membicarakan tentang partisipasi dalam peningkatan pendapatan petani ini, dan tentu kita bisa mengambil kesimpulan secara bersama soal partisipasi. Tapi yang menarik tadi bahwa indikator-indikator tidak hanya sepanjang makro ya, atau pertumbuhan ekonomi, sejauh mana terjadi peningkatan produksi, sejauh mana peningkatan pendapatan, tapi juga dimulai dari ukuran-ukuran yang kita lihat dari prosesnya, pemanfaatan sumber daya lokal misalnya, sejauh mana kelembagaan petani muncul, inovasi yang ada dikembangkan oleh petani. Nah, itu bisa menjadi ukuran-ukuran juga. Itu kita sebut sebagai petani sudah menjadi subjek dalam pertanian. Demikian kawan-kawan, terima kasih atas perhatian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Video kami kali ini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mengikuti perkembangan terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.